Di tengah ketidakpastian kapan COVID-19 mereda, wacana relaksasi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah bergulir. Sejumlah pihak menyaksikan rencana relaksasi ini, lantaran dianggap tak didasari data yang akurat dan berpotensi menimbulkan kerugian akibat gelombang kedua penularan. Jadi, relaksasi atau tidak? Meski pemerintah belum dapat memastikan kapan relaksasi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akan diberlakukan, wacana relaksasi atau pelonggaran PSBB terlanjur mengundang polemik. Wacana ini bergulir seiring dengan pernyataan Presiden Joko Widodo 6 Mei lalu terkait dengan target penurunan angka COVID-19. Saat memimpin sidang paripurna Kabinet Indonesia Maju melalui video conference di Istana Merdeka, Presiden meminta jajarannya untuk fokus dan bekerja keras menangani COVID-19 agar dapat mencapai target menurunkan kurva pasien corona baru pada Mei 2020. Sehingga bulan Juni kasus akan terus menurun dan makin melandai pada Juli nanti. Sebelumnya 2 Mei 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD dalam siaran langsung di akun Instagramnya menyebutkan pemerintah tengah memikirkan adanya relaksasi PSBB sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat pemberlakuan PSBB. Keesokan harinya pada 3 Mei, Menko Polhukam Mahfud MD kembali menjelaskan wacana melakukan relaksasi muncul dari semangat mencegah terjadinya perlambatan ekonomi masyarakat di tengah pemberlakuan PSBB akibat pandemi COVID-19. Adanya relaksasi atau pelonggaran PSBB menurut Menteri Mahfud bertujuan agar masyarakat bisa memutar kembali roda perekonomian namun tetap dalam koridor protokol kesehatan. Relaksasi, jelas Mahfud, bukan berarti melanggar protokol kesehatan. Sementara pada 4 Mei, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan selama belum ada vaksin, Indonesia masih belum aman dari virus COVID-19. Pernyataan Jenderal Bintang 3 ini menanggapi banyak pihak yang mempertanyakan kapan pandemi COVID-19 berakhir. Untuk dapat pulih, menurut Doni butuh waktu yang sangat lama. Kalaupun semua sektor industri atau perkantoran harus beroperasi normal kembali, maka normal dengan gaya baru, tetap menggunakan masker dan jaga jarak. 2 hari berselang setelah Presiden Jokowi menyatakan optimismenya bahwa kurva pasien COVID-19 akan menurun pada bulan Mei ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi angkat bicara. Menteri Muhadjir dalam konferensi video lewat saluran YouTube Sekretariat Presiden pada 8 Mei menyatakan angka penyebaran atau kasus baru corona sudah turun meski tidak drastis. Rencana relaksasi PSBB muncul ke publik setelah sejumlah pejabat pemerintah pusat mengklaim terjadinya tren penurunan kasus COVID-19. Namun, benarkah angka kasus infeksi COVID-19 menurun per 7 Mei seperti yang disampaikan Menteri Muhadjir? Di hari yang sama saat Menteri Muhadjir memberikan pernyataan, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB mengatakan ada penambahan 336 kasus COVID-19 di Indonesia pada 8 Mei 2020 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Total ada 13.112 kasus positif COVID-19. Adapun 7 Mei, data pemerintah memperlihatkan bahwa ada 338 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, ada 12.776 kasus COVID-19 di Indonesia hingga 7 Mei. Bagaimana dengan 6 Mei? Merujuk data pemerintah, ada 367 kasus baru positif COVID-19. Bahkan di 5 Mei, Indonesia menambah 484 kasus COVID-19. Ketidakkompakan pejabat pemerintah pusat soal relaksasi PSBB kembali ditunjukkan pada 18 Mei lalu. Menko PMK Muhadjir Effendi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuat kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar, tetapi pemerintah tengah membuat skenario untuk mengurangi PSBB. Hal ini disampaikan dalam keterangan persnya usai rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden. Namun pernyataan Muhadjir ini sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Padahal keduanya memberikan keterangan pers di waktu dan forum yang sama.
Doni justru mengatakan bahwa dalam 2 minggu ke depan pemerintah belum memutuskan untuk menerapkan kebijakan relaksasi PSBB. Pemerintah menurut Doni Monardo akan mengkaji data-data di lapangan terlebih dulu sebelum memutuskan. Pernyataan ini juga disampaikan Doni dalam keterangan pers usai rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden 18 Mei lalu. Lalu siapa yang harus didengarkan oleh rakyat? Kegaduhan soal relaksasi PSBB juga dipicu oleh pernyataan Doni Monardo sebelumnya. Sepekan sebelum menyatakan belum ada rencana pengurangan pembatasan PSBB, Doni menyatakan pemerintah mengizinkan warga berusia 45 tahun ke bawah untuk kembali beraktivitas meski pandemi virus corona atau COVID-19 masih belum teratasi. Hal ini dilakukan agar kelompok usia 45 tahun ke bawah tidak kehilangan mata pencaharian. Pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra, lantaran dianggap tidak melalui studi yang matang. Presiden Joko Widodo sendiri pada 18 Mei kemudian menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penanganan COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Presiden menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pelonggaran PSBB, baru sebatas merencanakan skenario pelonggaran. Hal itu disampaikan Jokowi untuk meluruskan isu yang beredar bahwa relaksasi PSBB sudah diterapkan pemerintah. Namun kegaduhan sudah terlanjur menyebar di masyarakat dan masyarakat sudah kembali memadati area publik.